Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Munti Zulkarnain. Saya absen 26 dari kelas S102. Wali asuh saya adalah Bu Seni Handiani dan guru mapel sosiologi saya adalah Bu Ai Wiwin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab pengendalian sosial dalam mapel sosiologi. Check it out. Jadi, apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengajak, mempengaruhi, bahkan memaksa bagi suatu individu maupun kelompok agar berperilaku sesuai dengan norma atau nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar. Kenapa sih harus ada pengendalian sosial? Pengendalian sosial dilakukan untuk mengarahkan peran-peran individu maupun kelompok agar berperilaku sesuai dengan norma yang ada sehingga terciptanya situasi sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu ketertiban dan kedamaian tadi. Pengendalian sosial juga dibagi berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama ada preventif. Preventif adalah tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma sosial tertentu. Contohnya seperti ibu yang mengingatkan kepada putrinya agar tidak pulang terlalu larut malam. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibunya. Kok buram ya? Tiba-tiba di sini. Yang selanjutnya ada kuratif. Kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan saat terjadinya penyimpangan. Contohnya seperti penilangan saat seorang pengendara motor melanggar aturan lalu lintas. Yang ketiga ada represif. Represif dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada terdakwa sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, denda terhadap pelanggar dan skors kepada siswa yang melanggar aturan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian sosial yang berdasarkan prosesnya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persuasif. Persuasif yaitu pengendalian sosial tanpa menggunakan kekerasan dan dilakukan dengan cara mengajak, disarankan, atau dibimbing untuk mematuhi kaidah-kaidah tertentu yang berlaku. Contohnya, spanduk-spanduk yang berisi himbauan atau ajakan, atau contoh lain bisa berupa poster layanan masyarakat. Yang kedua ada koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara paksaan dan kekerasan. Berbeda dibanding persuasif, yang ini menggunakan cara paksaan. Contohnya, sanksi berupa penjara bagi pelaku pembunuhan. Yang ketiga ada pervasi. Pervasi adalah penanaman nilai dan norma yang berulang-ulang dengan cara contohnya seperti iklan layanan masyarakat. Yang keempat dan terakhir ada kompulsif. Kompulsif adalah pengendalian nilai sosial yang membuat pelanggarnya terpaksa patuh pada aturan, yaitu dengan cara diciptakannya aturan dan sanksi yang berlaku. Pengendalian sosial berdasarkan tipenya yang ada 2. Yang pertama formal, yang kedua non formal. Maksudnya adalah formal di sini berarti tertulis seperti aturan undang-undang dan F3 di Kiri dan Nusantara. Kalau non formal biasanya itu seperti hierarki atau aturan-aturan dalam masyarakat yang beredar secara luas di antara masyarakat tertentu. Pengendalian sosial berdasarkan cakupannya mencakup 4 hal. Yang pertama antar individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga kelompok terhadap individu, yang terakhir adalah antar kelompok. Ya, materi selanjutnya yaitu fungsi pengendalian sosial. Fungsi pengendalian sosial ada 5. Yang pertama, mempertebal keyakinan terhadap norma sosial. Yang kedua, memberikan imbalan terhadap warga yang menaati aturan atau norma yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Yang kelima, terakhir, menciptakan sistem hukum. Selanjutnya adalah cara pengendalian sosial. Gimana sih caranya kita melakukan pengendalian sosial? Di sini saya merangkum ada 6 cara. Yang pertama, melalui institusi dan non-institusi. Yang kedua,
pengendalian secara lisan, simbolik. Yang ketiga, pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Yang keempat, pengendalian sosial formal dan informal. Yang kelima, pengendalian sosial melalui sosialisasi. Yang keenam, pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Yang pertama adalah lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian bertugas memperingatkan dan menangkap para pelanggar ketertiban umum. Yang kedua, ada lembaga pengadilan. Pengadilan bertugas memeriksa kembali hasil penyelidikan kepolisian serta menindaklanjuti tuntutan dan memberikan sanksi. Selanjutnya ada lembaga adat. Lembaga adat berfungsi mengendalikan perilaku anggotanya sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungannya. Tingkatan adat. Tingkat pertama ada mode, kebiasaan bersifat sementara. Yang kedua ada tradisi. Ada yang melembaga dan sudah berjalan turun temurun. Yang keempat etiket, yaitu tata cara dalam masyarakat atau sopan santun antar sesama. Yang kelima dan terakhir yaitu folkways, adat yang dijalankan sehari-hari yang dianggap baik. Yang terakhir adalah tokoh adat. Tokoh adat adalah orang yang berpengaruh dan disegani dalam masyarakat karena aktivitasnya dan kecakapannya, sehingga dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dan mengawasi tingkah laku masyarakat. Contohnya seperti di zaman sekarang ini adalah seperti influencer atau tokoh-tokoh terkenal di dunia. Demikianlah materi pengendalian sosial dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sogi Hebat. Nanti bayarnya berapa coba? Orang tua tuh. Ade ini kan belum punya SIM. Denda maksimalnya pasal 281 ya. Itu denda maksimal 1 juta rupiah. Berapa? 1 juta rupiah. Ih, mahal banget tuh kan.